Saat itu, Chandan terus merayu Ragubir agar diizinkan untuk menerima trofi kalau mereka menang kompetisi. Sekali lagi Ragubir menjawab kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Kemudian Gangga dan kepala sekolah datang untuk mendaftarkan lagu baru mereka. Ragubir bertanya pada Gangga, memang kalian bisa berlatih dengan lagu baru dalam waktu sebanyak itu? Gangga mengangguk. Kepala sekolah datang dan mengajak Gangga pergi dari sana. Anak-anak pergi bersama Gangga. Bulbul penasaran, aku tidak tahu kemana mereka pergi sejak 2-3 hari yang lalu. Aku akan menemukannya hari ini. Chandan datang dengan mengendarai mobilnya. Chandan memanggil Bulbul. Bulbul terlihat enggan. Chandan memintanya duduk di dalam mobil. Dia tahu Bulbul tak pernah naik mobil semewah itu. Aku pikir aku akan memberimu tumpangan hari ini. Chandan menyuruh sopirnya, ayah Bulbul, agar pergi membeli es krim untuk mereka berdua. Ketika ayah Bulbul pergi, Chandan berbicara tentang Gangga pada Bulbul. Dia menghasut Bulbul. Dia mengatakan, kau akan kalah. Aku harus membalas dendam pada Gangga. Madvi memberitahu nenek, kalau Vasudara telah tiba dengan selamat di rumahnya. Gangga datang untuk memberikan nampan puja pada nenek. Dia juga menyentuh kakinya. Nenek memberkatinya. Sagar meminta nenek agar tidak memberkati Gangga. Hari ini kompetisi antar sekolah, hanya aku yang harus menang. Nenek setuju. Gangga tersenyum. Aku sudah meminta restu dari nenek. Kepala sekolah juga mendukung Pisima dan mengucapkan terima kasih pada mereka. Kalian membantu kami ketika kami membutuhkan bantuan. Para janda juga senang karena Bu Kepala telah membantunya menceritakan nasib mereka pada dunia. Anak-anak mengucapkan terima kasih pada Suda. Suda menitikan air mata. Gangga dengan manis melambaikan tangan pada para wanita. Dia menghampiri Suda dan menyerahkan surat undangan untuknya. Aku tahu kau akan datang. Kau ingin melihat kami menari. Itu akan membuat aku senang. Ragubir sedang bersama Chandan dan Bulbul. Ragubir berkata, aku mengaku bahwa aku telah mencuri lagu itu. Sagar mendengar pembicaraan mereka dan terkejut. Itu artinya Gangga benar. Pak Guru mencuri lagunya. Gangga berkata, kita harus menari. Tak boleh ada yang berpikir bahwa kita gadis miskin yang lemah. Anak-anak dengan perlahan bergandengan tangan dengan Gangga. Chandan terlihat khawatir, bagaimana kalau mereka mengalahkan kita? Ragubir akan merencanakan sesuatu. Dia menunjuk ke arah panggung. Bulbul yang akan melakukannya. Dia dari sekolah yang sama jadi tak akan ada yang menghentikannya untuk pergi ke bawah panggung. Sagar berpikir kalau itu perbuatan yang salah, ini tidak akan terjadi dalam kompetisi. Bulbul peduli pada anak-anak. Akankah mereka terluka? Ragubir menjawab, aku hanya ingin tim sekolahku yang menang. Sagar berpikir untuk mengatakan ini semua pada Gangga, tapi anggota timnya telah dipanggil untuk tampil. Sagar tak punya waktu lagi untuk bertemu Gangga. Tiba saatnya kompetisi dimulai. Sagar berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana caranya untuk menghentikan rencana jahat para Gubir? Dia memutuskan berdiri di sisi panggung. Tapi para Gubir menyeretnya untuk turun. Sementara itu pertunjukan berlangsung meriah dengan penampilan anak-anak antar sekolah. Sagar tidak berhenti di situ saja. Dia memberitahu pada Gangga, tapi Gangga tidak memperdulikannya. Dia tidak mau berdebat dalam situasi ini. Lalu dia pergi bersama anak-anak. Sagar mencoba memberitahu Pak Lauren tentang sebuah insiden akan terjadi. Dia juga menganggapnya itu konyol. Chandan memberi isyarat pada Bulbul untuk memulai aksinya. Ragubir memperhatikan dan menanti hal itu terjadi. Bulbul pergi dan memotong tali untuk menjatuhkan dan melukai Gangga. Sagar menghentikannya. Dengan kuat Sagar menahan dan menarik tali tersebut agar tidak terlepas. Singkat cerita lama-lama kemudian lepaslah tali tersebut. Dan untungnya Gangga dapat terselamatkan. Semua orang terkejut dengan insiden itu. Tapi para penyelenggara mengatakan, kalau semuanya akan baik-baik saja. Gangga melihat Sagar dan berpikir, aku merasa salah tidak mendengarkannya. Sagar benar. Tibalah saatnya pengumuman pemenang. Sekolah Lawrence menempati posisi kedua. Nenek memikirkan reaksi Sagar, dia pasti sedih karena mendapat juara kedua. Tapi dia akan selalu menjadi yang terbaik bagiku. Sekolah Gangga mendapatkan juara pertama dan berhak atas trofi. Madvi, Pulkit, Dristi berdiri dari duduknya dan bertepuk tangan. Bapak Kepala Sekolah Lawrence menyerahkan trofi pada Gangga. Gangga menolak menerima trofi sendirian. Gangga meraih mikrofon dan berkata, kemenangan ini bukan milikku. Guru yang mengajari kami adalah segalanya.
Bagaimana kami bisa lupa padanya saat kami mendapat hadiah ini? Aku tahu Bibi Suda, Anda ada di sini. Nenek terlihat bingung. Gangga menunjuk pada Suda, Bibi sudah tidak mau naik ke panggung karena dia janda. Tapi menjadi janda bukanlah sebuah dosa. Semua orang bertepuk tangan untuk Suda saat dia berdiri dari duduknya. Gangga mengandengannya naik ke atas podium. Gangga mengambil mic lagi dan berkata, aku ingin mengatakan sesuatu. Ayahku pernah berkata bahwa kalian akan kalah kalau kalian berpikir tentang kekalahan dan akan menang jika kita berpikir positif. Kepala sekolah menyerahkan piala pada Bibi Suda atas desakan Gangga. Semua murid dengan bangga memegang trofi itu juga. Nenek menghapus air matanya dan Ragubir dengan wajah penuh kekalahan meninggalkan aula. Sudah sangat bahagia. Ragubir memarahi Bulbul karena telat memotong tali layar. Bulbul mengatakan kalau semua itu karena Sagar, dia melihatku memotong tali dan menyelamatkannya. Ragubir menyebut Sagar bodoh, dia ingin sekolahnya kalah. Sagar datang tiba-tiba lalu Sagar menyangkal, aku ingin sekolahku menang. Tapi mencurangi orang lain itu salah. Bulbul menyebut Sagar curang, karena telah mencurangi timnya. Sagar meralat kata-katanya, kau yang mencurangi sekolahmu. Kau tak suka Gangga karena itu kau lakukan ini. Kau selalu menemukan cara untuk menyusahkannya. Sagar lalu berbalik menghadap Ragubir, Pak Guru, aku sangat menghormatimu. Aku bertengkar dengan Gangga karenamu. Aku membentaknya karena dia menuduhmu mencuri lagunya, tapi aku telah mendengar semuanya ketika kau bicara pada Candan dan Bulbul. Aku masih tidak mengadukan dirimu di depan kepala sekolah. Banyak sekali orang. Apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Anda telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Gangga dan teman-temannya menikmati kemenangan mereka. Gangga memberikan piala pada kepala sekolah. Simpan piala ini di ruangan ibu. Sekarang Anda boleh dengan bangga mengatakan kalau sekolah kita telah menang. Anda pasti bahagia. Bu Kepala mengangguk Gangga, benar. Mimpiku menjadi nyata karena kalian semua, terutama kau Gangga. Sagar datang bersama timnya. Sagar memuji tarian mereka. Gangga balas memuji tarian tim Sagar. Rina menambahkan bahwa mereka berpikir untuk melakukan yang terbaik karena penampilan mereka sangat hebat. Sagar berkata kalau dulu dia merasa malu mengenalkan Gangga sebagai temannya, dia tidak bisa bicara dengan benar dan selalu bicara mendahului orang lain. Tapi dia adalah teman baikku mulai sekarang dan selamanya. Aku tidak merasa malu menyebutnya teman baik lagi. Gangga mengingatkan Sagar kalau dirinya merasa sangat buruk saat Sagar menolak untuk menganggap dia temannya. Aku telah membuktikan diriku sendiri. Tapi kau masih tidak layak untuk disebut temanku. Kau masih harus membuktikan dirimu sendiri jika ingin menjadi temanku. Sagar terlihat bingung.